Halo, jumpa lagi para sahabat Soekarno dengan saya Roso Daras dalam akun YouTube Bung Karno The Other Story. Kali ini settingnya sedikit berbeda karena ini berbicara tentang sesuatu yang cukup ringan tetapi tidak kalah menarik dengan konten-konten seputar Bung Karno yang lain. Nah, ini berbicara tentang bagaimana seorang presiden ketika dia melakukan kunjungan ke luar negeri tiba-tiba mendapat titipan yang tidak terlalu biasa dari istrinya. Istrinya menitip BH, bra, ya, atau pakaian dalam, underwear seorang wanita. Ini kisah nyata. Dan ini terjadi tahun 1956 ketika pertama kali Bung Karno melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Dia cukup lama, kira-kira 3 pekan dia mengunjungi Amerika, sehingga cukup waktu baginya untuk jalan-jalan ke pusat perbelanjaan dan membelikan BH untuk istri yang tercinta. Besar kemungkinan ini pesanan dari Ibu Fatmawati, ya. Nah, suatu saat ketika dia mendapat kesempatan untuk berjalan-jalan di California, dia ditemani oleh Nyonya Johnston. Nyonya Johnston ini istri dari seorang raja film Hollywood ketika itu. Nah, pergilah Soekarno ditemani Johnston dan tentu saja para pengawal ke salah satu toko yang menjual underwear, pakaian wanita. Menarik, dan ini sungguh tidak biasa cerita ini ketika dia masuk ke dalam toko. Dan Anda bisa bayangkan seorang kepala negara masuk ke toko busana yang dituju adalah counter underwear, gitu ya. Dan sampai di sana dia sempat bingung. Artinya kira-kira begini, seberapa atau nomor berapa ukuran BH dari istri yang memesan BH tersebut. Nah, dia sempat memandang pakaian dalam di depan matanya sampai akhirnya dia kebingungan sendiri. Wah, berapa ukuran BH yang digunakan oleh istrinya? Akhirnya dia berbisik kepada Nyonya Johnston yang menemani, kurang lebih mengatakan bahwa bisakah engkau panggilkan para penjaga atau pelayan toko itu ke depan saya. Maka sejurus kemudian para wanita penjaga toko underwear tadi pun berbaris di depan Soekarno. Satu persatu dipandang oleh Soekarno. Ah, ini terlalu kecil. Ah, ini kebesaran. Begitu seterusnya sampai pada satu sosok perempuan yang dia anggap pas dan cocok sekali ukuran dadanya dengan istrinya. Akhirnya, ya stop kamu, ya betul, saya mau membeli underwear BH, bra ukuran kamu. Nah, itulah pengalaman Soekarno membeli pakaian dalam untuk istrinya. Tentu saja banyak spekulasi membaca naskah yang pernah saya tulis di blog saya dan juga di buku saya. Apakah benar Bung Karno itu tidak mengetahui ukuran BH dari istrinya? Atau jangan-jangan ini hanya keisengan, iseng dari seorang Soekarno yang memang dikenal sangat mengagumi keindahan quote-unquote wanita. Lepas dari itu, yang menarik adalah ketika saya menulis topik ini, itu barangkali dalam tulisan di blog www.rosodaras.wordpress.com ini yang menuai komentar paling banyak. Dan komentarnya juga sangat beragam, dari mulai yang menganggapnya sebagai sebuah keisengan sampai yang menganggap ini serius, bahkan ada yang marah-marah. Jadi untuk yang iseng barangkali ya tidak terlalu signifikan komentarnya, tapi bagi yang sangat serius menyikapi ini, itu betul-betul mencaci saya sebagai penulis. Anda siapa sampai berani menulis
hal-hal yang tidak penting dari orang besar seperti Bung Karno gitu loh. Apa tidak ada topik lain gitu. Dan juga ada yang kemudian memancing, ini penulisnya pasti orang Indonesia, dia tidak menghargai presidennya. Banyak sekali. Nah, untunglah saya tidak perlu memberi klarifikasi atas semua komen, karena sebenarnya ruang media, apalagi seperti blog yang saya tulis, itu terbuka untuk menerima komen-komen dari para pembaca, apapun bentuknya. Sepanjang itu masih dalam batas-batas kewajaran, saya anggap ya biasa-biasa saja. Nah, lantas atas komentar orang yang marah-marah, dia memberi klarifikasi. Jadi bukan saya, klarifikasi bukan dari saya, karena saya memang belum sempat membalas komen tulisan tersebut satu persatu. Nah, ada satu jawaban yang ditulis oleh akun yang bernama Roni. Dia menjawab begini, sumbernya jelas sekali, buku biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, tulisan Cindy Adams, halaman 419 sampai 420. Sekali lagi, kenali dan sayangi proklamatormu dengan mengenal segala kebaikan dan keburukannya. Dia manusia hebat, tapi dia juga manusia biasa, merdeka. Nah, itu jawaban Roni, mengklarifikasi para netizen yang mencemooh, mengkritik dan bahkan marah ketika saya mengangkat topik cara Bung Karno memilih BH. Itu dia menjawab, bukan saya ya. Dan ada lagi atas komen yang cukup pedas, bahwa bukan pedas ya, mungkin sedikit nyinyir, bahwa ini penulisnya pasti orang Indonesia dan seterusnya ya. Dia menjawab, Anda benar, yang nulis memang orang Indonesia yang tahu betul tentang Bung Karno, setidaknya lebih tahu dari Anda, karena fakta sejarah itu memang tertuang dalam buku biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, tulisan Cindy Adams, halaman 419 sampai 420. Nah, itu ya para sahabat Soekarno semua, bahwa ya Soekarno manusia biasa. Ketika ada hal-hal yang bersifat human interest dan Anda tidak mendapatkannya di buku pelajaran, saya kira Anda patut tahu bahwa proklamator kita juga seorang manusia biasa. Dan dia juga pada satu masa pernah mendapat satu problem yang cukup serius ketika istrinya meminta oleh-oleh BH ketika dia melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Nah, itu sekilas cerita tentang bagaimana cara Soekarno memilih BH tahun 1956 di Amerika, waktu presidennya Eisenhower. Jadi dia tidak cukup baik hubungannya dengan Eisenhower, tetapi dia mengaku bahwa sambutan masyarakat Amerika luar biasa kepada presiden pertama kita, Bung Karno. Baik, sampai ketemu lagi pada episode Bung Karno The Other Stories yang lain, dan tetap pantengin channel BK The Other Stories ini. Sampai jumpa, terima kasih.